warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, saya Fajar Setiorini SPD, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kota Kediri, Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan menyajikan aksi nyata saya pada modul 2.3, yaitu rangkaian kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi yaitu coaching. Kegiatan supervisi akademik ini saya lakukan pada salah satu rekan kerja saya bernama Ibu Baladina Sari Sarjana Sastra, guru kelas 5 SIN Panjaran 5 Kota Kediri pada mata pelajaran matematika implementasi kurikulum merdeka. Pada supervisi kali ini, beliau memiliki permasalahan dalam peningkatan well-being siswa dalam pelajaran matematika materi perkalian desimal. Hai Tina. Hai Viva. Gimana kabarnya hari ini? Ya sehat, alhamdulillah. Terus kemarin kan dia minta untuk kita ngobrol. Ini maunya itu ngobrol apa sih? Ngobrol untuk sharing ya, saya sharing tentang pelajaran kelas, terutama matematika. Mungkin matematika itu menjadi momok bagi anak-anak ya, sehingga ketika dia itu masuk pelajaran matematika itu sudah mindsetnya itu sudah berbeda. Saya akan bisa, karena sudah ada mindset seperti itu, jadi ketika mereka menerima pelajaran pun mereka tidak dengan sukacita, mereka dengan sikap yang aku suka iso, aku gak pinter, aku mesti salah. Itu sudah, menurut saya itu sudah mempengaruhi nanti sikap mereka di dalam menerima pelajaran dan mengerjakan tugas. Yang saya rasakan. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu Dina, nanti itu tujuan pembelajarannya apa sih? Nanti saya mau mengenalkan tentang desimal, perkalian dan desimal. Kalian sebelumnya sudah pernah menjelaskan tentang desimal dan desimal belum? Pelajaran sebelumnya itu penjumlahan tentang desimal. Mereka sudah tahu bahwa desimal itu apa. Berarti nanti fokusnya ke perkaliannya dan di proses pembelajarannya ya. Boleh? Terus nanti kira-kira kan sudah diajari tentang pengurangan, penjumlahan, dan mereka sudah mengenal dari dulu. Kan Bu Dina punya masalah tadi katanya di ini antusiasme anak untuk belajar ya kan? Kira-kira nanti pas waktu mengajarkan perkalian desimal ini dia mau pakai strategi gimana? Pertama ya seperti biasa saya menerangkan dulu, kemudian saya rencananya saya akan memberi contoh itu, saya akan melihat respon anak nanti saya minta anak yang menurut saya sudah paham untuk mengerjakan ke depan sebagai contoh. Nanti kita ini aja ya, pas waktu penerapan belajarnya seperti apa gitu ya. Boleh hari ini atau kapan? Ya bisa nanti hari ini kita masuk ke kelas. Ya, masuk ke kelas saya lihat nanti setelah saya memberi ceramah, lalu ada anak yang saya maju ke depan menentukan kami soal anak-anak yang saya akan menanyakan nanti bagaimana anak-anak menyelesaikannya. Ya, semoga strateginya ini nanti
Terima kasih, silakan dilanjutkan persiapan belajarnya. Terima kasih Bapak. Kita mendengar dulu itu diletakkan dulu. Kita mau belajar gerakan desimal, perkalian desimal. Ya, masih ingat gerakan desimal bentuknya? Contohnya gerakan desimal dapat 1,2. Sudah. Sila Alvin 4,4. Oh, ada kasih contoh yang akan bisa Aulia 15,2. Kalau saya punya angka 250,75 ini desimal bukan? Desimal. Nanti kita akan belajar perkalian desimal. Kita kalikan bagaimana caranya mengalihkan. Coba dengarkan dulu Gina bercerita. Ini oke? Dulu Gina mau beli pita untuk mengikat rambutnya anak-anak itu udah cantik. Pita merah. Nah, kalau saya hitung-hitung, pita yang saya butuhkan itu nanti panjangnya 8,5 meter. Nih, Gina nanti minta tolong Revan untuk membelikan pita, ya? Di toko temannya. Ya. Oke, temannya Gina soalnya kalau jual pita murah 1 meternya dia menjual dengan harga 300 rupiah. Nih, bukan dong. Revan, kira-kira kalau Gina harus ngasih kamu uang berapa? Gimana hitungnya? Ini kalimat tadi yang benar kita itu namanya soal cerita. Nah, numerasi kalimat matematikanya kalau kita buat kalimat matematikanya ini ada, maaf ini ada, kemudian ini panjangnya kita. Harganya tadi 300 per meter. Kalau Gina beli 8,5 meter berapa? Gimana nyari kamu ya? Beban jawabnya berapa kan? 8,5 kali 300. Ingat ya. 300 kali 8,5. Siapa bisa menghitung ke depan? Satu. Sama tadi yang duluan ya. Nanti. Sorry. Desimal secara vertikal ini pertama berapa kali berapa? Iban berapa kali berapa? 5 kali 0. Letakkan di mana? Oh 5. Benar, 5 kali 0. Setelah itu ya langkah pertama. Langkah kedua, Yandra 0 kali 5. 0 kali 5, 5
5 kali 3 dapatnya berapa? 15 letakkan di mana? Depannya 0. Berarti sudah benar ya. Oke, kita lanjutkan langkah berikutnya. Kalian 8 kali 0 diletakkan di mana? Mau yang mana? Kedua. Ini. Oke. Langkah berikutnya Naira 8 kali 0. Hasilnya berapa? Letakkan di mana? Di bawah 5. Betul. Langkah berikutnya Reva 8 kali 5. Oh iya, 8 kali 3. Hasilnya 24 letakkan di mana? Depannya 0, 24. Setelah itu selesaikan. 8 tidak bisa dikalikan siapa-siapa lagi. Ini di berapa kali? Ya, 0. Hasilnya 0, 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0, 5. 1 tambah 4, 5. 3. Masalahnya kemudian gimana kita meletakkan koma. Kita lihat kembaliannya ini tadi ada berapa angka di belakang koma? 1 angka. Masih bingung? Nah, contoh tadi apa soal? Dikerjakan coba di buku halaman 35 ya. Kalian desimal nomor 1 sampai 6 dan nanti keliling sambil melihat kamu sama tidak. Oke, dikerjakan sekarang. Tadi sudah selesai ngajar kan? Ya, alhamdulillah. Terus tadi pas sudah selesai ngajar masih ada masalah nggak sih? Masih ada masalah. Kemampuan anak-anak untuk menangkap materi dan melanjutkannya dalam pengerjaannya itu masih belum seperti yang saya harapkan. Terus nanti setelah kita coaching ini, Bu Dina itu pengennya jadinya seperti gimana itu anak-anak? Ya, pengennya mereka mengerjakan tugas itu bisa semua. Lebih baik lah, saya lebih baik dari hari ini. Kalau dari masalah yang tadi Bu Dina bilang itu sebenarnya hal paling buruk yang terjadi di muridnya Bu Dina itu apa? Hal yang buruk terjadi di murid saya, maksudnya sehingga mereka itu tidak bisa menerima materi. Maksudnya kok bisa sampai jadi masalah gitu loh buat Bu Dina? Masalahnya ya mereka itu tidak bisa menerima apa yang saya paparkan, tidak bisa memahaminya dengan baik, gitu. Tidak sesuai yang saya berharap dengan memaparkan segini, mereka juga mendapat segini, tapi kenyataannya saya sudah memaparkan misalnya sebanyak gini, mereka dapatnya cuma segini. Jadi
mereka lebih pasif gitu ya di kelas. Nah terus kalau menurut Bu Dina dari rank 1 sampai 10 itu kemampuan muridnya Bu Dina di bidang matematika itu berapa sih? Kemampuan mereka semuanya secara global berarti kan sebetulnya kan rata-rata ya, rata-rata itu kayaknya 6 deh. Berarti lebih dari 5 sih sebenarnya. Ya, cuma maunya saya sih nggak ada yang 6. Kalau di rata-rata 6 kan otomatis ada yang di bawah 6, ada yang di atas 6. Maunya saya nggak ada 6. Jadi 8 gitu ya. Kalau gitu Bu Dina pasti punya kekuatan atau kelebihan biar yang 6 itu bisa jadi 8 gitu. Apa sih yang Bu Dina Kekuatan dari saya yang saya harapkan bisa mengangkat menuntun mereka biar bisa jadi 8 semua gitu? Mungkin saya itu bukannya yang tipe menyerah gitu ya, trial and error. Jadi saya kemarin sudah pakai cara itu, kok belum sesuai yang saya harapkan. Jadi saya mau coba lagi, mau mikir lagi ini apa ya yang bisa kira-kira nanti akan bisa saya lakukan untuk membawa mereka ke tujuan yang angka itu saya inginkan. Artinya harus ada perubahan ya. Terus kalau saya nanti itu rencananya perubahannya itu di apanya ya? saya nanti akan mencoba merubah strategi saya mengajar. Kemarin kan saya sudah mengajar menerangkan gitu aja. Mungkin nanti saya akan membawa masalah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka tidak beranggapan bahwa matematika itu sulit, tidak bisa aku bawa dengan kalau aku sehari-hari santai, matematika nggak bisa untuk santai, harus serius, tegang. Saya nanti akan coba masuk ke dunia mereka, menerangkannya dengan dunia mereka, bahasa mereka, sehingga mereka bisa menangkap apa yang saya terangkan. Saya akan coba menggantinya seperti itu. Jadi membawa mindset mereka bahwa bayangkan ketika dunia tanpa matematika gitu ya. Terus nanti strategi yang mau Bu Dina pakai dalam pembelajaran matematika nanti apa? Kayaknya nanti saya mau pakai role play aja. Role play dalam matematika biasanya kan kalau role play itu bahasa Indonesia ya. Ini role play dibawa matematika ya. Ya. Mau dibuat seperti apa? Misalnya kan ini perkalian bilangan desimal ya. Ya tadi sudah saya singgung sebentar. Misalnya kayak mereka saya ajak berbelanja, gitu, beli apa, beli barang apa sebanyak berapa, nanti kan bayarnya harus berapa, itu kan sudah termasuk mengalihkan. Kalau mereka masih belum tertarik belanja itu, saya misalnya kan kalau sekarang anak-anak itu terutama anak laki-laki, karena kelas saya itu banyak anak laki-lakinya, jadi nanti saya sudah berencana misalnya saya ajak mereka beradik-adik ke dunia game yang sering mereka permainkan. Nah, biasanya dia game itu kan harus beli nyawa, beli chip. Nah, itu nanti coba saya akan, kalau kamu mau habis, kamu beli segini, harganya segini, nanti uangnya bisa saya pakai angka desimal gitu, yang mereka dapat. Jadi kalau gitu selain strategi, apalagi sih yang bakalan Bu Dina ganti berarti? Ya pembelajaran ya tadi ya, yang lebih dekat dengan anak Ya. Kalau gitu yang perlu Bu Dina siapkan dalam melaksanakan rencana ini nanti apa? Ya, berarti media itu saya harus mencari referensi apa sih yang disuka anak-anak. Misalnya kalau game itu game apa, terus gamenya kayak gimana, nanti harus yang bisa saya intervensikan ke dalam desimal, perkalian desimal itu apa, terutama yang anak laki-laki, karena saya kan agak target gitu ya, jadi nanti saya harus cari referensi. Kalau anak perempuan sih gampang, mereka suka main boneka gitu, bisa masih, saya sudah insya Allah sudah menguasai. Tinggal yang ke anak laki-laki itu nanti saya rencananya gitu. Kemudian bank soal itu untuk memperbanyak variasi soal supaya mereka tidak jenuh
dengan perkalian itu bentuknya ya hanya ini kali ini, ya, tapi divariasi gimana supaya mereka tertarik. Ya. Terus dukungan siapa yang nanti Bu Dina bakalan butuhkan dalam pelaksanaan permainan? Tentu saja dukungan orang tua, ya. Kami kan punya grup orang tua. Misalnya pada hari H ketika ini saya cobakan, sebelumnya akan beritahu orang tua bahwa saya mau belajar ini, ya karena mau belajar ini, tolong mereka juga sedikit memberi wawasan. Kemudian misalnya saya suruh bawa pita atau mainan apa yang anak perempuan punya di rumah, itu saya sangat butuh support mereka untuk menyiapkan supaya anak-anak bisa berarti perencanaan sudah ada, rencana strategi juga sudah ada. Terus nanti bakalan diterapkannya kapan nih, Bu Dina? Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya minggu depan itu Langsung ya? Ya, Langsung diterapkan Ya. pas jam matematika. ya, Semoga nanti anak-anak bisa lebih ini ya, lebihnya lebih Ya. lebih ini, soalnya mereka Lebih semangat muncul, gitu ya. Tidak menjadi patung kalau belajar matematika Ya, atau pasti. jadi anak yang boring banget, ngantuk atau nulis-nulis gak jelas gitu. Kalau sudah kayak gini berarti kan sudah ada masalah, terus tadi juga Bu Dina sudah menemukan solusinya sendiri. Gimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah lebih terasa ringan. Kalau kemarin habis mengajar itu agak sedikit down, kok segitu hasilnya. Sekarang saya sudah optimis lagi, nanti anak-anak insya Allah akan mencapai target yang saya inginkan. Semoga nanti 6 ke 8-nya bisa tercapai dengan cara ini Ya. ya, Bu Din. Saya juga akan ikut nanti juga ini Bu Dina boleh cerita ke saya perkembangannya seperti apa gitu setelah Oke. Terima kasih Bu Dina, silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Saya juga mau masuk kelas. Nah, demikian tadi rangkaian kegiatan coaching dalam supervisi akademik yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.